Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nuraswan dari anggota klub Lang Maut Indonesia. Oke, baiklah, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan teman itu. Dimana kemarin saya punya konten tentang kecelakaan lalu lintas dan ada yang berkomentar bahwa mereka berkata kecelakaan lalu lintas itu kan termasuk delik biasa, di mana aparat kepolisian walaupun tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang melaporkan, aparat kepolisian akan tetap melakukan pemeriksaan. Betul seperti itu jawabannya, teman-teman. Kemudian, teman ini mengatakan lagi kepada saya, tetapi yang terjadi di lapangan ketika pihak korban dan tersangka melakukan perdamaian, si korban mencabut laporannya di kepolisian. Baru si teman ini mengatakan lagi kepada saya, berarti itu tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti ini teman-teman, saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sebenarnya laporan kalian itu tidak dicabut. Lagi-lagi saya katakan, laporan kalian itu tidak dicabut. Laporan kalian itu tetap ada di kantor polisi. Karena sudah jelas dikatakan di dalam delik biasa, walaupun tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang melaporkan, ketika tindak pidana itu termasuk delik biasa, aparat kepolisian akan tetap melakukan pemeriksaan dan memprosesnya. Tetapi kadangkala yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, teman-teman. Memang saya terima pendapat teman-teman semua. Cuman sedikit ada kekeliruan, bukan dicabut laporannya. Biasanya tindak pidana itu di SP3. Lagi-lagi saya katakan itu di SP3. Tidak dicabut, SP3. Di mana SP3 dalam bahasa ini pengertiannya adalah surat perintah pemberhentian penyidikan. Lagi-lagi saya jelaskan, SP3 itu adalah surat perintah pemberhentian penyidikan, di mana biasanya diberikan SP3 ketika tidak cukup bukti. Saya jelaskan kepada teman-teman semua, di dalam aturan itu, aturan kepolisian itu, mereka bisa mengatakan bahwa si A adalah tersangka ketika dia mengantongi 2 alat bukti yang jelas. Jadi paling sedikit harus ada alat bukti 2. Jadi kemudian kita lanjut. Di SP3 juga biasanya diberikan kepada orang-orang, sebagai contoh tersangka meninggal dunia, kemudian laporan kadaluarsa. Biasanya laporan kadaluarsa ini biasanya itu di SP3, karena begini, laporan itu ada masa waktunya, dimana ketika waktu yang sudah ditetapkan melebihi dari aturan, itu akan di SP3 atau tuntut atau laporan itu akan ditutup. Seperti itu, teman-teman. Jadi lagi-lagi saya katakan, delik biasa yang pernah teman-teman lihat di lapangan itu sebenarnya tidak dicabut, melainkan di SP3. Walaupun ada kejadian yang teman-teman lihat di luar sana yang tidak sesuai dengan undang-undang, saya tidak bisa berkomentar lebih karena itu wewenang bagi orang-orang yang mengerti itu. Yang intinya saya bicara tentang undang-undang yang dimana undang-undang mengatur bahwa delik biasa walaupun tidak ada laporan, tidak ada yang merasa dirugikan, tindak pidana itu akan tetap diproses.
Beda dengan delik aduan. Saya jelaskan sedikit teman-teman. Di dalam delik aduan itu, aparat kepolisian akan melakukan pemeriksaan ketika ada yang merasa dirugikan. Jadi, aparat kepolisian akan melakukan pemeriksaan ketika ada yang merasa dirugikan. Kemudian, di dalam delik aduan ini, kita bisa mencabut laporan ketika ada perdamaian. Tetapi jangka waktu untuk mencabut laporan itu teman-teman juga harus ketahui. Jangka waktu yang diberikan itu teman-teman 3 bulan. Jadi lewat 3 bulan itu tindak pidana itu akan tetap diproses oleh aparat kepolisian. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi intinya di sini teman-teman, saya ingin sedikit menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ketika kita bisa melakukan perdamaian di luar persidangan, kenapa tidak untuk kita lakukan teman-teman. Sebenarnya bagi saya pribadi, hukum adalah jalan terakhir. Ketika kita tidak bisa melakukan perdamaian di luar persidangan. Tapi teman-teman juga harus ketahui bahwa jangan melakukan perdamaian di luar persidangan ketika ada yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, apakah pelaku merasa tidak adil atau seorang korban merasa tidak adil? Jangan melakukan perdamaian di luar pengadilan. Itu pesan saya teman-teman. Kita bisa menyelesaikan permasalahan di luar persidangan ketika dua belah pihak menerima tanpa ada merasa yang dirugikan. Karena begini teman-teman, pendapat saya pribadi, kita melaporkan kepada aparat kepolisian karena kita ingin mencari keadilan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan keadilan di luar persidangan, untuk apa lagi kita melaporkan ke aparat kepolisian, melakukan proses hukum? Untuk apa lagi? Karena keadilan kita sudah dapatkan. Bagi saya teman-teman. Tapi kembali lagi kepada teman-teman semua. Seperti apa pendapat teman-teman semua? Silakan aja. Kita semua berhak memberikan alasan tersendiri. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti, dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.